Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Caroline Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor menggunakan EFA. EFA itu apa? EFA adalah Exploratory Factor Analysis, yang artinya metode statistik yang digunakan untuk mencari dan mengelompokkan variabel-variabel yang saling berhubungan menjadi beberapa faktor tertentu. Misalkan terdapat beberapa pertanyaan mengenai kualitas produk, harga, pelayanan, kepuasan pelanggan, dan FA itu bisa membantu melihat apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya bisa membentuk faktor tertentu, misalkan faktor kualitas layanan ataupun faktor kepuasan dalam variabel EFA. EFA sendiri terdapat dua variabel, yaitu yang pertama adalah variabel observe atau indikator, yaitu data asli yang dimasukkan ke dalam analisis. Kemudian variabel-variabelnya yang akan dikelompokkan ke dalam beberapa faktor. Yang kedua adalah faktor laten, faktor yang terbentuk dari hasil analisis. Dan faktor-faktor ini tidak diukur secara langsung, melainkan terbentuk dari hubungan antara indikator satu dan indikator lain. Oke, yang pertama saya akan mulai dengan memasukkan data yang sudah ada di dalam sini ke dalam data editor. Kita klik data editor, kemudian kita masukkan datanya. Oke, step pertama yaitu dengan command factor. Setelah kita masukkan command factor, kita klik semua variabel yang sudah kita masukkan. Di sini ada PR, PS, PCF, PB, F, EBITDA, ROA, ROE, ROIC, gross margin, operating margin, EBITDA margin, net margin, quick ratio, current ratio, inventory turnover, asset turnover, DER, DER, long term debt to total asset ratio, dan yang terakhir long term debt to equity ratio. Kemudian setelah kita masukkan semuanya, kita akan ketik PCF. Apa sih PCF itu? PCF adalah Principal Component Factor. PCF ini digunakan untuk mencari faktor berdasarkan variasi terbesar dari data yang sudah kita dapatkan. Di mana dengan kita menggunakan PCF, maka data-data yang banyak ini atau variabel yang banyak ini bisa disederhanakan menjadi beberapa faktor utama. Jadi hasil yang kita dapatkan itu menjadi lebih sederhana dan biasanya PCF juga lebih sering digunakan atau yang paling umum digunakan untuk penelitian. Oke, kita langsung klik ketik enter saja. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa dari hasil EFA-nya, yaitu metode PCF ini menghasilkan 5 faktor utama, yaitu di eigenvalue-nya ini, dia berada di atas satu. Jadi dia ada 5 faktor. Kemudian dari 5 faktor itu bisa menjelaskan eh, sebanyak 78,58% variasi data secara kumulatif. Jadi, model yang didapatkan itu bisa dikatakan cukup baik karena variabel-variabel seperti ROA, ROE, ataupun ROIC itu memiliki loading tinggi pada faktor pertama. Itu kita bisa lihat di sebelah sini. Dari banyaknya data di sini, pada faktor satu yang paling banyak itu dari ROA, ROE, dan ROIC. Kemudian R, PS, PB, dan PCF itu dominan pada faktor 2. Ini bisa kita lihat di sini, di faktor 2, R, PS, PCF, dan PB-nya itu yang paling besar, dan seterusnya. Oke, setelah kita menggunakan rumus faktor, komen faktor ini, selanjutnya kita akan menggunakan komen stat_kmo. Stat_kmo. Tujuannya stat_kmo ini apa? Stat_kmo itu dilakukan sebelum melakukan EFA sehingga
Dikarenakan kita harus memastikan bahwa data yang kita gunakan ini memang cocok untuk analisis faktor. Jadi, eh, ha- variabel-variabel yang kita dapat itu memiliki korelasi dari variabel antara satu dengan yang lainnya. Dan standar dari STKMO sendiri itu adalah di atas 0,5. Jadi, variabel akan dianggap kurang berkorelasi apabila mereka berada di bawah 0,5. Dan di sini bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa faktor yang dia itu berada di bawah 0,5. Di sini terdapat inventory turnover, kemudian terdapat DER, dan yang terakhir adalah to long term debt equity to ratio. Nah, untuk kita menghasilkan stat KMO yang di atas 0,5 agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, maka kita bisa menghapus data atau variabel yang angkanya itu berada di bawah 0,5. Nah, kita bisa hapus satu persatu dari yang paling rendah. Di sini bisa kita lihat bahwa yang paling rendah itu adalah inventory turnover. Jadi, kita bisa hapus inventory turnover-nya dengan kita ketik drop, kemudian kita klik yang inventory turnover. Nah, setelah itu kita akan mengulang lagi step yang pertama tadi. Kita masukkan faktor, tapi jangan lupa untuk dihapus inventory turnover-nya. Kemudian kita langsung lanjutkan lagi ke SKMO-nya. Nah, dari SKMO ini bisa kita lihat bahwa masih terdapat dua variabel lagi dari DER dan juga yang long term ini. Maka kita bisa hapus lagi yang paling rendah lagi, yaitu dari long term ini. Jadi kita langsung drop saja yang long term. Kemudian kita lakukan step yang sama seperti awal tadi. Kita masukkan faktornya lagi. Kemudian kita lakukan STKMO kembali. Dan di sini bisa kita lihat bahwa semuanya itu sudah berada di atas 0,5 dengan hasil overall-nya adalah 0,6664, di mana pengujian ini menghasilkan di atas batas minimumnya yaitu 0,5, sehingga bisa dikatakan bahwa kualitas model faktor menjadi lebih baik lagi dan struktur faktornya lebih stabil, walaupun di awal tadi sebenarnya overall-nya sudah melebihi 0,5. Di sini sudah 0,59, tetapi dengan kita menghapus beberapa variabel yang berada di bawah 0,5, itu kita bisa menghasilkan angka yang lebih baik lagi. Oke, setelah kita mendapatkan SKMO ini, maka kita bisa lanjut ke command berikutnya, yaitu command rotate. Di sini saya menggunakan rotate blanks 0,7. Kenapa blanks 0,7? Karena eh, dengan menggunakan blanks 0,7, maka loading factor yang ditunjukkan dalam tabelnya nanti akan hanya yang di atas 0,7 saja. Jadi tabelnya akan terlihat lebih rapi dan lebih fokus pada hubungan yang memang lebih kuat sehingga mempermudah kita dalam menganalisis hasil yang sudah kita dapatkan. Apa yang saya maksud dari terlihat lebih rapi itu bisa kita lihat dari tabel yang ini. Di sini kita bisa lihat bahwa kita sudah diberikan eh, masih faktor-faktor yang emang dia tuh kuat di faktor-faktor tersebut. Misalkan di faktor satu itu terdapat R, PS, PCF, dan juga PB. Kemudian di faktor 2 itu terdapat ROA, ROE, ROIC, dan juga aset turnover. Kemudian di faktor ketiga juga terdapat operating margin dan juga EBITDA margin. Di faktor 4 itu terdapat DER dan juga eh, long term debt to assets ratio, total assets ratio. Kemudian di faktor 5 itu terdapat quick ratio dan juga current ratio. Jadi setelah kita lakukan rotasi dengan menggunakan command rotate blanks 0,7, jadi struktur faktornya itu terlihat lebih mudah
diinterpretasikan. Dan hasil rotasinya juga menunjukkan bahwa eh, terdapat 5 faktor utama yang mampu menjelaskan 82,26% variasi data, di mana faktor satu itu mempresentasikan faktor valuasi, kemudian faktor 2 itu profitabilitas, kemudian faktor 3 itu sorry, yang ketiga adalah margin operasional, yang keempat adalah leverage, ini leverage, dan yang kelima adalah likuiditas. Oke, itu saja penjelasan mengenai eh, analisis faktor dari EFA. Sekian dari saya, terima kasih.